Ya, jadi dengan begini sudah punya istri satu, alhamdulillah. Terus yang kedua udah ada anak. Jadi apalagi sih yang mesti dikejar? Nanti pas tumbuh kepala, saya terlalu pede orangnya. Nanti dapat madunya banyak. Jadi lebih baik nggak usah. Satu apa ini? Satu persegi 200 itu apa bang? Oh, ini jumlah. Untuk sistem ras ini, jika semuanya berfungsi dengan baik, satu kubiknya bisa maksimal 200 ekor. Satu kubik, ya. Nggak pakai aerator, pakai dong. Pakai Jambi di mana? Jambi di Telanai. Pompa berapa? Kak John, pompa 58.000 liter per jam. Makmus, kertas lakmus juga bisa ukur pH kalau mau murah. Iya, bisa. Tapi beli terus kan. Kalau ini belinya udah disematin tuh nggak nyampe 100. Ikan apa itu? Ikan nila merah, Kak. Nila merah nih. Ikan nila merah tuh. Nila merah. Ikan nila ya, Kakak. Kak Dede, thank you. Spill sistem filtrasi. Oke, nih air datang. Tuh, sorry ya, berantakan lagi berbenah. Air datang ke free filter. Ini sebenarnya nggak perlu ya, karena kemarin salah setting. Ini free filter juga fungsinya sama untuk tuh kotoran padat, kelihatannya jelek ya, kotoran padat. Oke. Kemudian ini filter mekanis, menyaring kotoran yang tersisa, yang terbawa sedikit. Kemudian filter biologis, isinya coldness tuh. Filter biologis isinya coldness sama, ini juga filter biologis. Ini pH buffer, isinya karang jahe, kelihatan nggak? Karang jahe di paling bawah, di atasnya oyster. Kemudian hanya dengan tambah UV, udah beres, ya. Kak, udah kejawab ya, Kakak Yan, ya. Isma, kalau pH nggak aman apa harus dilakukan Om? Oh, saya nambah ini nih, kapur dolomite. Kapur dolomite nih, pH saya nggak aman. Kemarin di filter sininya ya, saya masukin. Nah, saking isengnya, supaya dia tersaringnya banyak, kapur dolomite-nya saya taruh di sini. Cover dolomite-nya di sini. Terus dia akan ke sistem filter tuh. Tapi bertahap, nggak bisa langsung. Buat stabil pH air gimana? Wah, ini tadi untuk penstabil pH di saya tadi udah saya spill ya filternya. Nih. Ini ngejagainya di sini pH buffer namanya. pH buffer itu karang jahe bisa, oyster bisa. Nah, yang lebih garang itu karang jahe, dia fluktuasinya agak lumayan katanya. Nah, untuk ngejaga stabilnya di atas oyster. Ya. Bisa tebir ukuran berapa, Om? Om, saya di Jambi pengennya jujur ya, saya pengen tebarnya gede. Pengen yang 2 jari pengennya, tapi nggak dapet. Dapatnya segini-segini, lama kan prosesnya jadinya kan, makin telat ya. Oke, spill keluar aerator pas di air. Oh, oke, Kak Termos. Kalau bibit beli berapaan? Saya dapat harga di 650 bibitnya. Nih. Hanya begitu aja, Kak. Aeratornya. Pojok sini. Pojok sini. Jujur saya pengen tambah lagi di sini. Belum tahu, tapi udah siap. Saya pengen tambah lagi. Terima kasih Kak Beta. Sehat selalu Kak Beta. Jangan tanya-tanya panen, siapin dulu mentalnya. Ya, betul. Siapin dulu mentalnya. Jangan tanya-tanya panen. Tapi kalau pengen pertumbuhannya dari nila itu bagus, kan ada standar-standarnya. Pertama, pH air bagus. Yang kedua, suhu air menunjang. Suhu udara juga ya, terkait lah di situ. Yang ketiga, bibitnya oke ya. Yang keempat, pikirkan nih, amoniaknya bagaimana. Nah, kalau saya menggunakan sistem ras, makanya amoniaknya. Kalau harga nila merah dan hitam mahalan mana? Kalau di Jambi mahalan nila merah ya, Kak. Di Jambi mahalan nila merah. Bang, listriknya nggak boros. Listriknya ini 24 jam. Jadi kalau soal boros atau tidaknya, selama harga nila di atas 30.000 dapat duit. Tapi jangan bukan kaya ya. Tiba-tiba kaya nggak kayak gitu ya konsepnya ya. Nah, jadi ngitungnya dari mana? Saya ngitungnya dari tebar bibit segini sama biaya makannya. Kalau kolamnya ini mah investasi. Ini investasi ya, ini investasi. Aman nggak Mas ke ikannya? Apa ya Mas John?
Aduh, ketutup. Apa ya Mas John? Punya jurnal buat nilai dipelajari nggak Bang? Oh, saya ini ikut pelatihan Nilaku ID 1. Yang kedua juga cari tahu bagaimana naikin pH bagaimana. Jadi terus di sini nih saling ngobrol begini, banyak yang ngasih tahu. Iya, bener nggak? Kita cari tahu. Ada jurnal kita baca, ya kan? Biasa tebar bibit ukuran berapa? Kak, saya dapat tebaran bibitnya segini ya. Nih, dapat dijamin gitu. 200 ekor ideal pakai 200 ekor kali berat totalnya berapa, baru kali presentasi makanan per hari. Kalau ini beratnya udah ketahuan, ada 520 ekor. Ya, total beratnya sekitar berapa gitu loh. Nah, saya kasih pakan 5%, jadi sekitar 124 gram. Nah, kadang saya bulatin karena dari mesin kecil gitu. Imago, bikin satu kolam berapa? Waduh, saya nggak tahu ya bikin satu kolam. Tinggal tanyakan ke tukang aja ya. Gak usah dijawab pertanyaan di luar ikan Om. Oke, siap. Apa boleh terpal pakai pompa? Celup air langsung dalam kolam. Oh, enggak lah, Kak. Kak, pompa celupnya itu di sana. Berbeda dengan di kolam. Di kolam ini kita menggunakan air dari sini nih. Airnya terisi, naik. Nah, keluar dari sini. Air kan mencari jalan keluar tuh. Ya kan? Nah, kebawalah kotorannya ke sini. Biaya listrik per bulan untuk saat ini masih di 1.300.000. Bang, kalau ikan nila ke pop dikasih obatan apa ya? Wah, sembuhnya karena Allah. Coba aquakur dari Bluecor, tapi dikasihkan ke pakan, dipisahin ikannya. Itulah kan repotnya. Dikasihin atau dikasih saat makan 5 hari. 5 hari. Jumlah satu kolam ada berapa ikan? Tergantung, Kak. Kalau yang ini ada 750 ekor, yang ini 520 ekor. Karena dapat bibitnya segitu. Berapa kilo sekali panen? Wah, saya belum panen. Ya, Om jelasin lengkap sistemnya. Baik, Kak Afui, kita mulai dari awal lagi ya. Sistem RAS adalah Recirculating Aqua System. Artinya merubah air yang di dalam kolam yang ada amoniaknya dipindahkan ke filternya agar kualitas air yang masuk ke dalam sini baik. Maaf ya, saya jawab satu-satu dulu, oke? Nah, ini air datang, air yang siap untuk ikan dimasukkan melalui pipa kocor. Pak SLO ini taruhnya di tengah, cukup satu aja. Kalau ini ya, karena 2,5 meter, jadi saya bikin 4. Kalau 2 meter cukup 3. Paham ya? Oke. Airnya keluar membawa kotoran, kebawalah ke sana. Nih kotorannya ya kan, kebawa ya. Masuk nih sistemnya ya, dengerin ya. Satu-satu ya, biar kejawab. Nih, dengerin ya. Nah, masuklah ke namanya free filter. Free filter ini fungsinya untuk menahan kotoran padat. Lihat tuh, jijik kan? Tuh, untuk menahan kotoran padat. Terima kasih Kak Roy kopinya. Nggak bisa tidur nih. Sama, sebenarnya ini nggak perlu. Langsung aja ke sini. Nah, kalau kalian mau biar lebih enak sih, saya senangnya yang bulat-bulat. Kenapa? Dia lebih menekan kotoran padatnya ke sini, oke? Dari kotoran padat, airnya masuk dari atas. Ya, dimasukin ke atas, keluar lewat bawah. Di bawah sananya ada yang namanya jaring nelayan. Di atas jaring nelayan saya naikkan ini brush. Jadi tetap tersumbatlah kotoran-kotorannya. Tuh, nanti dia masuk lagi ke sistem berikutnya, sistem ketiga. Jadi ulangin ya. Free filter awal. Ini 2 free filter, cukup 1 aja dibikin, jangan boros seperti saya. Ini filter mekanis, oke? Kemudian di sini ini adalah jantungnya sistem ini. Istilahnya begitu. Ini adalah pengubah amoniaknya. Ya, proses nitrifikasinya adanya di sini nih. Ya. Proses nitrifikasinya adanya di sini. Ini
Ini adalah filter biologis. Tuh, lihat tuh. Filter biologis. Setelah diolah, filter biologis ya, memproses amoniak yang datang dari sana, dipindahkan ke sini. Oke? Ini isinya pH buffer. Fungsinya apa? Di bawahnya karang jahe, di atasnya oyster. Oyster itu seperti apa? Nih aku angkat deh. Nih lihat tuh. Oh, oyster itu. Kulit kerang. Kelihatan nggak? Kulit kerang. Ya, tuh lihat tuh. Kotorannya tetap ada kan? Ah, ya. Dari sini, ini amoniak udah keolah nih. Racun-racun dari si ikan udah beres nih. Hanya kotoran padat. Pindahlah ke sini. Inilah samteng. Samteng ini yang dikirim lagi ke dalam tapi ditambah UV. Agar apa? Agar tidak lumutan di sana, alga-alga mati, bakteri-bakteri yang tetap ada lolos dimatikan lewat UV. Kejawab ya. Om, pernah ada kebocoran nggak? Terus gimana penanganan? Ya, ada kebocoran. Kalau di kolam udah dipastikan dari awal nggak kebocoran. Nah, paling kebocorannya di pipa-pipa. Nah, ini pakai selotip listrik. Selotip listrik. Nah, selotip listrik bocor. Ini masih ada kok. Tuh, nggak ada bocor. Masih ada tuh, kelihatan tuh. Nah, belum dibenahin aja. Kolam ukuran berapa? Kolam KAP 30. Tadi kejawab ya. Kakak Anwar kejawab ya. KAP 30. Kolam ukuran 2,5 kali 1,5, bersihnya 1 meter. Oke. Sampai peranan berapa bulan? Secara teori, nih, segede gini, sekilo isi 4 di 5 bulan deh. Lebih baik saya ngomong 5 bulan tuh, segede gitu tuh. Kelihatan nggak tuh? Nah, kemarin datangnya segede gini. Nih, kemarin datangnya segede gini. Baru 10 hari. Berapa bibitnya, Om? Air muter atau air muter, Kak? Airnya muter aja terus, makanya RAS. Recirculating Aqua System. Air yang diputar-putar. Kalau ikan disortir biar tidak stres, ikannya gimana ya? Waduh, Kak. Makanya lebih baik cari yang monosek ya. Cari yang monosek. Kalau disortir, saya kemarin sempat nyortir pakai jala bikinan sendiri itu. Alhamdulillah nggak stres ya. Alhamdulillah di sayanya nggak stres ya. Stres di awal aja, dia nggak mau makan, diamin aja, nggak usah dikasih makan dulu. 1 hari dipuasain Kak Ungno. Kak Ungno, dipuasain aja 1 hari. Om, pernah ada kebocoran nggak? Terus gimana? Lah, tadi saya udah jawab ya, kebocoran. Ini, kebocoran. Sama ini nih kemarin. Kalau di ininya udah dipastikan dari awal ya. Kalau bibit nila bagus nggak pakai ember. Wah, ada yang pakai ember, tapi balik lagi ya. Tebar padat itu kubikasi kali jumlah ekor ya. Maksimalnya berapa? Kalau untuk ember saya sarankan di 150 ekor per kubik. Tinggal dikali aja ya. Kakak Afta, di ember ada. Bisa tebar bibit ukuran berapa, Om? Biasa. Oh, tadi udah kejawab ya, Kak Uje. Ini nih. Ini lagi tebar nih. Nah, segitu tuh, ya. Habis berapa, Om, untuk kolam? Jangan keafui. Keafui. Kalau kolam gini, ini investasi. Kalau saya jawab nanti pada bilang, mahal. Saya bukan ngejelasin kolamnya, saya lebih ke sistem rasnya, ya. Untuk biaya listrik, habis biaya berapa sebulan, Bang? Listrik habis sebulan. Kalau kolam petak yang begini, 1,4. Dengan kapasitas target 5.000, tapi nggak nyampe ya, 5.000 bibit nggak nyampe. Kejawab ya, Om Mulyadi. Om izin tanya, kalau bikin spek kolam kecil gimana ya dengan nggak cepet kotor? Hah? Spek kolam kecil. Lah, sistemnya sama aja, Kak, dikecilin aja. Ya, filtrasinya ukurannya dikecilin aja, kubikasinya. Air kecil sampai panen berapa bulan? Dari kecil sampai panen 5 bulan, Kak. Kalau sistemnya bagus. Pertama, pH air 7 sampai 8. Suhu udara 27 sampai 30. Makan protein di 30%. Nah, persentase makan di 3 sampai 5%. Dah, gitu ya. Dan pengolahan sirkulasinya bagus. Pompa dan aerator pakai berapa? Pompa saya hanya pakai 1, 58.000 Kak Fajar. Pompa pakai 1, 58.000 pompanya.
Aerator saat ini ada 3, tapi barusan saya udah nyampe lagi barangnya 1. Saya mau jadikan 4. Saya mau tambah ini 1, biar kelembungnya gede-gede. Saya nggak puas. Per meter kubik. Nah, ini tepat pertanyaannya, Kak Mas. Per meter kubik maksimal 200 ekor kalau sistem rasnya berjalan. Dari kecil sampai panen. Kak Agus, ini Kak Agus, ini nih. Dari segini 5 bulan. Nih, dari segini ukurannya, ini baru masuk nih. Targetnya 5 bulan. Kan belum pernah panen, Irfan. Saya belum pernah panen, tapi barengan sama saya dengan sistemnya yang bagus, suhu oke, pH-nya oke, protein makannya oke. Mereka 4 bulan loh. Saya ngomong 5 bulan. Sekilo isi 4 ya. Bisa pakai air tenang nggak Pak tanpa mesin? Kalau tanpa mesin bagaimana mengirim airnya ke sini? Kalau tanpa mesin ngirim air ke sininya bagaimana? Gitu aja. Jualnya kemana? Jualnya ke pelanggan non kakak. Harga di Jambi 38.000. Kalau hujan begini 40.000 kalau hujan. Pengen bikin sistem bioflok. Apa nih? Kakak bongsek, kalau ukuran kolam satuan kedalaman 1 meter standar bibit 400 ekor kakak, maksimal 300 deh di awal. Kakak bongkrek 300 di awal. Kalau pengen agak lewang dikit 200 ekor boleh. Pengen bikin sistem filtrasi soalnya punya kolam 8x8. Butuh meter kubik buat apa sih? Butuh berapa? Butuh M kubik buat apa Kak, ini kan kolam 8x8. Lah 8x8 kan 16. 8x8 64. Berarti 64 kubik dong. Udah. Ya kan? Ukuran kolam 1x2 udah kejawab. Maksudnya nggak gitu loh. Kayak emosi maksudnya gimana? Aduh Kak nggak baca saya ini. Aduh saya nggak ngerti. Aduh sorry ya, ketumpuk nih udah. Maaf. Ini yang saya butuhkan. Apa ya Kak Marco? Question and answer. Iya apa? Ikan nila bisa nggak tanpa air ngalir? Bisa. Bioflok pakainya. Bioflok atau kolam tanah. Bisa. Ikan bisa nggak tanpa air ngalir? Bisa. Sistem bioflok, air tanah bisa. Bang, kolam 1 isi maksimal 200 ekor dengan sistem ras. Kak Story, 1x1 maksimal 200 ekor kalau sistem ras. Itu yang harus sortir nggak Om? Kalau gitu biar tebar sampai panen. Nah yang ini nih Kak, kalau yang malas sortir pakai yang beginian. Ini monosek. Kalau tapi udah saya sortir ya. Yang ini nggak monosek. Yang ini nih. Yang ini nggak monosek. Bagaimana cara buat bibir dari? Saya nggak dari telur Kak. Berbagi aja. Yang ahli telur, saya pengen pembesaran aja. Belum sampai ke situ. Masih mikirin kalau ini udah gede dan sistemnya berjalan, semuanya dapet sayanya, udah. Baru pikirin yang lain. Saya belum ke situ Kak. Pemula nyari pelanggannya gimana Kak? Kak, survei pasar dulu. Kebutuhan nila itu berapa? 1. Yang kedua, harga nila berapa? Ya. Inilah guna TikTok. 1. Yang kedua, marketing yang paling sadis itu adalah marketing dari mulut ke mulut. Kalau pengen jual ke rumah tangga, di Jambi itu sekilo isi 3, sekilo isi 4. Berarti saya carinya tinggal pergi ke komunitas-komunitas ibu-ibu. Ini ada nih, aku punya ikan nila nih. Mau nggak jadi distributor? Aku kasih harga ke kamu 36.000. Kamu jualin 28.000. Nggak repot dong, dari mulut ke mulut. Nambah cuan gitu ya. Pemula nyari pelanggan ya gitu. Bukan kakak, ini ikan nila. Ikan dijual mana? Target saya ke orang, atau kalau iseng langsung ke Tengkulak. Selama harga di Tengkulak di 29.000 masih dapat duit kalau segini. Bukan gedenya, jumlah ikannya ya hitungannya ya. Nila
nila air, enggak, kakak, nila air tawar. Solusi ikan mangap-mangap. Wah, kalau ikan mangap-mangap, pertama pH bermasalah. Yang kedua, artinya oksigen bermasalah. Yang ketiga, pastikan berarti kotorannya masih gumpel di sini. Dia mangap-mangap. Dia mangap-mangap. Dia minta tolong itu ya. Itu harus sortir nggak Om? Atau gitu. Kalau yang ini dibiarin aja, nggak ditebar, nggak disortir Om. Kalau yang ini, karena ini monosek. Yes, Naim, ini monosek. Kalau yang ini monosek,